Bang Marjan dengan tegas menjawab, aku tak neng omah, aku tak dungo kanggo keselamatan kabeh. Nek aku medun mengko ndak malah digedhi. Kehormatan itu sebenarnya akan dimulai dari tanggung jawabnya terhadap suatu kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kali ini kami ajak mengunjungi salah satu lokasi yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Mbah Marijan merupakan juru kunci Merapi pada kurun waktu tahun 1982 sampai tahun 2010. Rumahnya di Dukuh Kinah Rejo, Desa Umbul Harjo, Kecamatan Tangkringan, Sleman, Yogyakarta. Berada dalam radius 5 km dari Kawah Merapi. Tanggal 26 Oktober tahun 2010, Gunung Merapi meletus dan memuntahkan awan panas. Saat letusan besar terjadi, Mbah Marijan tetap berada di rumahnya. Mbah Marijan pun menjadi korban erupsi saat itu. Jenazahnya teridentifikasi sehari kemudian pada 27 Oktober tahun 2010. Lokasi Mbah Marijan wafat kini menjadi petilasan. Saat ini, petilasan Mbah Marijan dikelola oleh masyarakat setempat. Petilasan itu menjadi salah satu tujuan wisatawan dari berbagai daerah. Lokasi petilasan ini cukup terpencil, jalannya juga menanjak. Namun, hal itu tak mengurangi minat wisatawan untuk mengunjungi lokasi ini. Sebenarnya Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk ke tempat ini, tapi kami sarankan Anda memakai jasa lavator Merapi menggunakan mobil jeep. Jadi Anda bisa sekalian berpetualang menjelajahi lereng Merapi dan tempat wisata lainnya seperti Bangker Kali Aden, Batu Alin, Kali Kuning dan lain-lain. Saat ini kami dipandu langsung oleh Bapak Miskan atau keponakan Mbah Marijan. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Bapak Nadiono dari Lombok. Kami sampaikan saat ini kita berada di kawasan petilasan almarhum rumah Mbah Marijan, seorang tokoh budaya juga abdi dalam yang kemudian ditugaskan sebagai juru kunci Gunung Merapi. Kemudian inilah lokasi area rumah Mbah Marijan, termasuk kawasan sini. Ini adalah rumah putranya namanya Pak Asih. Mbah Marijan posisinya ada di sana. Mari kita lihat bahwa tahun 2010 yang lalu terjadi erupsi yang luar biasa. Pertama kejadian tanggal 26 Oktober, radius kurang lebih 5 kilo. Saat itu ketika terjadi letusan, termasuk kawasan rumah Mbah Marijan inilah yang terdampak langsung terkena oleh awan panas. Korban kemudian saat itu ada 39 orang. Seperti apa ceritanya nanti akan jelaskan lagi nanti. Kemudian di sini ada mobil APV ini adalah suatu mobil untuk evakuasi saat itu dari mobil pribadi. Pemiliknya adalah Pak Agus Wiarto. Namun kalau dari keraton nama kasutannya diberikan dari Kesultanan. Pak Agus ini suatu abdi dalam juga, Kanjeng Raden Temenggung Sosrodirjo. Yang membawa temannya namanya Mas Wawan. Ini adalah wartawan Kanus Telkom. Yang kedua, Mas Tutur relawan PNI saat itu ketika melakukan evakuasi mandiri dengan keluarga Mbah Marijan. Motor dua ini adalah milik Pak Asih, milik keluarga Pak Asih. Ada motor ini yang terdampak langsung terkena erupsi pada tanggal 26 Oktober. Kemudian juga sisa-sisa perabotan rumah tangga yang masih bisa dikumpulkan kembali sebagai saksi
mati ya karena terkena erosi. Kemudian bisa dilihat di sini secara dekat lokasi Mbah Marijan dan mobil AVW ini dengan Merapi begitu dekatnya ketika terlihat jelas. Kurang lebih dengan radius 4,5 lah, 4,5 atau 4,7 ya, lihat luar biasa. Kemudian depan ini adalah ketika terjadi letusan dan tanggal 5 November sampai 10 November. Yang kedua, kawasan ini hampir terkubur lebih 4 meter ya. Kemudian digali kembali, diperlihatkan kembali bangunannya. Kita lihat masih keramiknya, terlihat ini keramik yang cukup jelas sekali setelah terkena erupsi. Kemudian juga di sini ada masih perang-perang bekas dan ada gamelan milik keluarga Mbah Marijan sebagai tapak budaya. Kemudian ini juga bisa kita lihat ada tengkorak ini tulang-tulang sapi ya, tulang sapi yang bisa dikumpulkan. Dan nama korban juga terlihat di depan ini ada nama-nama korban ya, dan nama korban yang letusan pertama ya, letusan pertama itu tanggal 26 Oktober 2010. Kita bisa lihat seperti apa ketika awan panas itu keluar dari puncak Merapi. Foto-foto ini sudah jelas sekali ya. Kita lihat dengan sekali inilah ketika terjadi erupsi ya, terjadi erupsi seperti ini, asap sulfatara membumbung ke atas. Kemudian kalau orang mengatakan kok seperti wedus gembel, ini seperti ini. Nah, jadi orang lebih mengatakan ini seperti wedus gembel. Nah, luar biasa. Dan ini beberapa warga yang melakukan evakuasi mandi dan dievakuasi. Jadi yang menempel ke wajah-wajah ini, ke anak ini adalah merupakan satu abu vulkanik ya. Sekali lagi abu vulkanik bukan bedak pipa atau kecantikan. Ya, kemudian ketika letusan pertama itu seperti ini, masih ada beberapa pohon yang terlihat ya terkena awan panas. Jadi letusan pertama itu hanya awan panas. Kemudian juga yang terdampak ada hewan ternak ya, hewan ternak yang terkena awan panas. Kemudian ini sudah motor terima, kebetulan di motor saya waktu itu ya, motor saya. Kemudian saya perkenalkan bahwa saya ini masih keponakan Mbah Marijan. Jadi Mbah Marijan itu kakak dari ibu saya. Dari rumah kami dan Mbah Marijan yang bawah. Jadi parkiran jeep tadi tempat tinggal saya dulunya. Kemudian ketika terjadi pada letusan yang kedua tanggal 5 November. Kalau tadi yang 10 November itu kan masih terlihat juga bangunan beberapa pepohonan. Ketika yang tanggal 5 November rata. Karena dengan material panasnya ini luar biasa. Ini di radius 17 kilo. Rata semua. 17 kilo itu lihat jelas karena tidak ada yang menghambat pandangan. Ya. Ini aja dari tim Kopassus ketika melakukan pencarian korban, melihat Merapinya masih bergejolak, mau turun dari mobilnya mau berlari melamatkan diri. Kemudian karena korbannya cukup banyak sehingga dimakamkan secara massal. Ada beberapa foto makam massalnya. Ini tempat kita ini dimakamkan secara massal. Nah, kemudian seperti apa lokasi Mbah Marijan jadi sudah terlihat jelas. Pasca yang letusan pertama, pepohonan masih terlihat. Kita tinggal jeepnya ke sini, terus parkir di depan rumah saya, bekas rumah saya di sini. Kita jeepnya, terus kita turun, kita naik jalan kaki sampai ke area rumah Mbah Marijan. Ini lokasi material foto jelas rumahnya pasca letusan pertama, ya. Kemudian masihnya masih pergi. Namun ketika letusan kedua seperti apa kita lihat di sini tidak ada bangunan. Nah, nanti kita jelaskan lagi sana. Kemudian ini adalah kronologis ketika mobil APV saat itu naik. Ya, saat itu naik ketika melakukan evakuasi mandiri di warga sekitaran Pinarusya atau keluarga Mbah Marijan. Jadi yang namanya Mas Wawan, ini Mas Tito, ini mobil APV-nya. Yang pertama masih bagus. Nah, ini kronologisnya bisa diambil gambar cukup dekat, silakan. Nanti bisa dicermati. Nah, depan itu sudah terpaparkan di banner ini kronologis ketika kejadian tanggal 26 sampai ke 5 November. Kemudian secara dekat pasca erupsi tanggal 20 pasca erupsi yang tanggal 5 November jelas ya, masjidnya sudah rata, tidak ada bangunan, masjidnya rata. Rumah tempat tinggal kami juga sudah rata. Kita pakai senjata di sini, kita jalan kaki. Masjidnya sudah tidak ada, ini bangunan bambu saja. Terus kita saat ini berdiri di sini, lokasi Mbah Marijan. Berada di sini. Kemudian ini adalah putra Pak Marijan. Ini jalur kita naik tadi. Ini rumah, ini ada putra Pak Marijan yang sekarang sebagai juru kunci Gunung Merapi. Ini adalah istri Mbah Marijan. Terus selamat ya. Sekarang juga masih walaupun sudah jompo di rumah. Kemudian banner yang kita lihat juru kunci regenerasi selanjutnya pada waktu itu adalah awalnya bapaknya Pak Marijan ya, atau kakek saya waktu itu. Kemudian tahun 82
diteruskan oleh Mbah Marijan tahun 82. Saat itu ketika diberikan surat kekancingan atau SK dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian 2011 diteruskan oleh Pak Asih, ya, putra ketiga dari Pak Marijan. Nah, kemudian kita lihat di sini, bahwa inilah ketika Pak Asih menerima SK dari Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang menyerahkan adalah adik Sultan Gusti Bendoro Pangeran Haji Joyokusumo. Kemudian saya dampingi saat itu ketika keraton bersama saya, namun saya belum hamil, masih langsing maksudnya. Kemudian tahun 2006 Mbah Marijan sudah tidak memimpin upacara prosesi labuhan. Dari tugas juru kunci di sisi lain menjaga, menyampaikan segala bentuk informasi kegiatan aktivitas gunung api, juga sebagai budaya, sebagai juru ditugaskan untuk melestarikan budaya dari Keraton Yogyakarta yang dinamakan labuhan, ya, labuhan. Saya sudah dipimpin, silakan ke Mas Asih, oleh Mbah Marijan ketika tradisi dari Keraton Yogyakarta. Ya, kemudian Mbah Marijan ditemukan di sana, di dalam rumahnya, dalam kondisi saat itu, ya, kita lihat dari sini, sudah lihat di sana. Kondisi saat itu Mbah Marijan ditemukan dalam jasadnya, badannya sujud. Kemudian kami sampaikan, kenapa Mbah Marijan saat itu tidak turun ketika Merapi berbahaya? Kami sampaikan ada 3 alasan saat itu ketika Mbah Marijan tidak turun. Jadi ketika tahun 1982 Mbah Marijan menerima SK surat dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Abdidam Keraton Yogyakarta dan itu sebagai juru kunci, Mbah Marijan setelah menerima SK tersebut sudah punya prinsip. Prinsipnya adalah begini: apapun yang menjadi risiko tanggung jawabku, aku tetap akan tinggal di rumah. Ini prinsip Mbah Marijan. Kemudian ketika tanggal 25 Oktober menjelang detik-detik erupsi Merapi, saat itu Mbah Marijan mau diajak turun sama putranya, Pak, monggo mandap menyelamatkan diri, mengungsi memilih amargi Merapi berbahaya. Kemudian Mbah Marijan dengan tegas menjawab, aku tak neng omah, aku tak dungo kanggo keselamatan kabeh. Nek aku medun mengko ndak malah digebuki. Dengan ini berarti ada 3 alasan. Pertama, bertahan di rumah. Yang kedua, di rumah bukannya diam, namun melakukan upaya untuk keselamatan semuanya, bukan hanya Mbah Marijan. Yang ketiga, kalau Mbah Marijan turun meninggalkan tugas dan kewajibannya, malu kalau diketawain oleh fakta kami sampaikan pasca erupsi. Mbah Marijan ditemukan di dalam rumahnya dalam kondisi sujud. Karena saat itu ketika sholat maghrib kami masih berjamaah dengan beliau Mbah Marijan, keluarga dan ibu saya, keluarga saya di masjid. Ketika kami melakukan sholat maghrib saat itu sudah terjadi awan panas itu keluar. Namun aku yakin ketika kami melakukan ibadah, awan panas diberhentikan oleh Sang Kuasa. Artinya karena apa? Kecepatan Merapi itu awan panasnya mencapai 200 km per jam. Saya yakin. Selesai sholat maghrib, baru Mbah Marijan pulang ke rumah. Saya harus turun lari menuju ke bawah menyelamatkan diri. Nah, kemudian Mbah Marijan cuma cucu dalam rumahnya berarti samina wa atona sama ngarso dalem. Faktanya pastinya ketika Mbah Marijan berada di rumah melakukan negosiasi dengan doanya menyelamatkan. Namun karena saat itu awan panas sudah waktunya dan tetap keluar sehingga Mbah Marijan memasrahkan dirinya dengan sujud pasrah. Allahu Akbar, awan panas. Nah, antara beliau ke Sang Wali Penciptanya. Kemudian yang ketiga tadi saya sampaikan, kalau turun malu merasa dirinya diutarakan. Dengan kepekaan rasa Mbah Marijan merasakan ayam saja yang tidak punya akal pikiran, kalau sampai melihat Mbah Marijan meninggalkan tugas kewajibannya akan tidak tahu. Apalagi manusia melihat Mbah Marijan turun pastinya mana tanggung jawab. Dari ini kita simpulkan begini, berarti Mbah Marijan saat itu ketika bertahan di rumah mengorbankan nyawanya bukan berarti Mbah Marijan merasa kuat.
bukan berarti Mbah Marijan merasa ampuh, namun demi sebuah tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya sampai nyawa dikorbankan. Karena apa? Bahwa tugas dan kewajiban ini oleh Mbah Marijan merupakan suatu kehormatan bagi dia. Kemudian kita bisa uncai ya Bu, sebenarnya kehormatan itu apa? Sampai nyawa yang satu-satunya tertaruhkan. Saya sampaikan kehormatan itu sebenarnya akan dinilai dari tanggung jawabnya terhadap suatu kewajiban. Nek basa Jawane, nek basa Jawane begini, apa ya? Kehormatan. Ajining manungsa kuwi gumantung saka tanggung jawabe marang kewajiban. Jadi pesan kami dari apa yang sudah saya sampaikan, bahwa ini kita sampaikan untuk kita sebagai manusia seluruhnya. Ketika saat ini kita diberi amanah, suatu tugas dan kewajiban, maka jagalah dan lakukan dengan baik, karena tugas dan kewajiban itu merupakan suatu kehormatan. Jadi supaya kita bisa baik dan lebih bijak, maka terapkanlah kehormatan itu dalam hidup.